kita akan membahas analisis tren dan analisis common size. Seperti kita ketahui bahwa untuk melakukan suatu analisis laporan keuangan diperlukan metode dan teknik analisis yang tepat, yang tujuannya penggunaan metode atau penentuan metode dan teknik analisis ini agar laporan keuangan tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal. Selain itu, para pengguna hasil analisis nantinya dapat dengan mudah menginterpretasikan hasil analisis yang dibuat. Dalam prakteknya, kita mengenal dua macam metode analisis laporan keuangan yang biasa dipakai, yaitu analisis vertikal dan analisis horizontal. Kali ini kita akan membahas tentang analisis horizontal ya. Dalam analisis horizontal yang akan kita bandingkan adalah laporan keuangan untuk beberapa periode. Beda dengan kalau yang vertikal. Kalau yang vertikal, kita hanya membandingkan satu pos dengan pos yang lain dalam satu laporan keuangan dan hanya meliputi satu periode laporan keuangan saja. Baik, kita mulai untuk analisis kali ini, yaitu analisis tren. Analisis tren atau tendensi merupakan analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu. Analisis tren dalam persentase merupakan metode analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan perusahaan, yaitu apakah menunjukkan tendensi naik, tetap, atau menurun. Analisis ini disebut juga dengan analisis naik turun karena dengan analisis tersebut dapat diketahui kenaikan atau penurunan dari masing-masing akun ya. Untuk dapat menghitung tren yang dinyatakan dalam persentase diperlukan dasar pengukuran atau tahun dasarnya. Biasanya data atau laporan keuangan dari satu tahun yang paling awal dalam deretan laporan keuangan yang dianalisis disebut dianggap sebagai tahun dasar atau base year. Pemilihan tahun yang paling awal sebagai tahun dasar ini bukan merupakan suatu keharusan, karena tahun yang paling awal tersebut belum tentu menunjukkan keadaan yang normal. Untuk itu, sedapat mungkin tahun yang digunakan sebagai tahun dasar adalah tahun yang paling normal dari tahun-tahun yang lainnya. Tiap-tiap pos yang terdapat dalam laporan keuangan yang dipilih sebagai tahun dasar diberikan angka indeks 100, sedangkan pos-pos yang sama dari periode-periode yang dianalisis dihubungkan dengan pos yang sama dalam laporan keuangan tahun dasar, dengan cara membagi jumlah rupiah tiap-tiap pos dalam periode yang dianalisa dengan jumlah rupiah dari pos yang sama dalam laporan keuangan tahun dasar. Jadi, tren yang dimaksud menunjukkan hubungan antara masing-masing pos satu tahun dengan tahun dasarnya. Seperti sudah dijelaskan di awal bahwa dalam analisis tren harus ditentukan tahun dasar sebagai pembanding. Baru kemudian kita akan carikan angka indeksnya. Rumus untuk mencari angka indeks adalah angka indeks sama dengan tahun pembanding dibagi dengan tahun dasar dikali dengan 100%. Di sini kita punya contoh laporan laba rugi PT ABC, di mana di sini untuk periode tahun 2015 dan 2016. Di sini yang menjadi angka dasar atau tahun dasar adalah tahun 2015. Maka angka indeks 2016 diperoleh dari tahun pembanding. Tahun pembandingnya 2016 dibagi dengan tahun dasarnya 2015 dikalikan 100%. Maka untuk penjualan bersih di tahun 2016 adalah sebesar 104%, ya. Lalu beban pokok penjualan sama 3.248.794 dibagi dengan 3.154.003. Maka untuk beban pokok penjualan adalah 103%. Dari hasil angka indeks yang diperoleh untuk laporan laba rugi dapat diartikan untuk penjualan pada akhir tahun 2016 sebesar 4.478.223, sedangkan tahun 2015 sebesar 4.300.330 rupiah. Maka angka indeks yang diperoleh adalah 104. Artinya penjualan tahun 2016 naik sebesar 4% jika dibandingkan dengan penjualan di tahun 2005.
Kita lihat di sini laba setelah pajak tahun 2016 adalah 312.552, sedangkan di tahun 2015 adalah 302.352. Terlihat ada kenaikan sebesar 3% dari pencapaian laba setelah pajaknya. Dan begitulah seterusnya untuk menginterpretasikan dari angka-angka indeks yang dihasilkan. Kemudian kita akan coba membahas mengenai analisis common size. Analisa common size statement adalah analisa yang dilakukan dengan cara membandingkan prosentase dari masing-masing pos yang akan dianalisa terhadap total nilai pos yang akan dianalisa, sehingga dapat diperoleh suatu dasar atau ukuran umum yang dapat digunakan sebagai dasar pembanding. Analisis common size ini dapat dilakukan sebelum kita melakukan analisis yang lebih serius, misalnya analisis rasio. Dengan analisis common size, kita bisa melihat perusahaan dengan kondisi tidak terpengaruh dengan ukuran perusahaannya. Analisis common size juga mensyaratkan adanya standarisasi format laporan keuangan. Dengan format laporan keuangan yang standar, maka perbandingan antara pos laporan keuangan dapat dilakukan dengan lebih lancar. Metode untuk merubah jumlah-jumlah rupiah dalam suatu laporan keuangan menjadi prosentase tersebut kita lakukan sebagai berikut. Yang pertama, kita menyatakan total aktiva, total pasiva, dan total penjualan neto masing-masing sebagai 100%. Lalu kita akan menghitung rasio dari tiap-tiap pos atau komponen dalam laporan tersebut dengan cara membagi jumlah rupiah dari masing-masing pos aktiva dengan total aktivanya untuk neraca, atau jumlah rupiah masing-masing pos pasiva dengan total pasivanya, dan masing-masing pos rugi laba dengan total penjualannya, dan dikalikan dengan 100%. Jadi yang dijadikan acuan untuk laporan laba rugi adalah penjualannya atau pendapatannya, dan untuk neraca adalah total aktiva untuk sisi aktiva dan total pasiva untuk sisi kewajiban dan modalnya. Kita lihat kembali contoh. Di sini adalah neraca PT ABC tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016. Ini dari sisi aktiva lancar. Kemudian ini dari sisi kewajiban dan ekuitasnya. Untuk neraca common size PT ABC 2013, 2014, 2015, dan 2016 bisa kita lihat di sini yang menjadi acuan adalah total aktiva. Jadi total aktiva nilainya adalah 100. Lalu untuk mendapatkan nilai kas-nya kita peroleh dari nilai kas dan setara kas sebesar 15,7% di 2013 kita peroleh dari total kas dan setara kas di 2013. Di sini 395.590 dibagi dengan jumlah total aktivanya 2.512.276 dikalikan 100, maka didapat untuk analisis common size 2013 kas dan setara kas adalah sebesar 15,7%. Begitu juga untuk investasi jangka panjang 2013, 32,1%. Dinilainya kita dapat dari nilai investasi jangka panjang di 2013, yaitu sebesar 805.398, kita bagi dengan total aktivanya 2.512.276. Maka kita dapat angkanya yaitu 32,5%, 32,05%. Jadi yang menjadi pembagi adalah untuk sisi aktiva adalah jumlah aktivanya. Jadi saldo masing-masing akun kita bagi dengan jumlah aktivanya, maka kita akan mendapatkan persentase untuk masing-masing akun pada tiap tahunnya. Di sini untuk dari sisi aktiva terjadi kenaikan pada komposisi persediaan dan aktiva tetap. Kita lihat di sini 2013 sampai 2016 ya. Persediaannya meningkat. Awalnya di 2013 adalah 9,7%. Lalu di 2015 meningkat menjadi 15,4%, ya, cenderung mengalami peningkatan dari sisi persediaannya.
Kas juga cenderung mengalami peningkatan. Kita lihat jumlah kasnya walaupun menurun di 2014, tapi di 2015 dan 2015, kas dan setara kas mengalami kenaikan. Jadi dengan adanya analisis common size ini, kita bisa melihat pertumbuhan perusahaan dari 2013 atau 2016. Kita lihat juga di aktiva tetapnya juga mengalami peningkatan ya. Berarti perusahaan ada pembelian atau penambahan aset baru selama 2015 dan 2016. Lalu dari sisi kewajiban dan ekuitas, kita lihat di sini yang menjadi acuannya adalah jumlah kewajiban dan ekuitasnya ya. 100% dijadikan acuan. Maka untuk mendapatkan nilai kewajibannya juga akan sama ya. Kita akan mengalihkan utang usaha dibagi dengan total jumlah kewajiban dan ekuitas dikali 100%. Kita lihat utang usahanya. Utang usaha di 2013 adalah 644.234 dibagi dengan jumlah total kewajiban 2.512.276 dikalikan 100%, maka kita dapatkan angkanya adalah sebesar 25,6%. Sama untuk yang lainnya kita bandingkan. Jadi ketika kita total jumlah kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, dan ekuitas jumlahnya adalah sebesar 100%. Karena menjadi acuan adalah untuk kewajiban dan ekuitas adalah total kewajiban dan ekuitasnya. Dari hasil analisis common size yang sudah dibuat ini, kita lihat utang usahanya cenderung menurun ya. Awalnya di 2013 adalah 25,6%, menurun 21,6% di 2014, menurun lagi 14,0% di 2015, dan di 2016-nya adalah 16,5%. Jadi dari sisi utang lancarnya agak bagus ya karena cenderung menurun. Kewajiban jangka panjang juga tidak dominan dalam pendanaan perusahaan. Kita lihat kewajiban jangka panjangnya di sini juga tidak terlalu dominan ya, tidak terlalu banyak perusahaan memiliki kewajiban jangka panjangnya. Di sini perusahaan juga terlihat tidak menggunakan pendanaan bank jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaannya. Tidak ada kewajiban jangka pendek utang bank ya, di sini utang banknya 0. Jadi untuk sisi analisis kita harus mengamatinya per pos atau per akunnya supaya kita bisa melihat tren kenaikan atau penurunan dari setiap akunnya untuk beberapa tahun yang kita analisis. Dari sisi laba rugi, kalau tadi dari sisi common size neraca, sekarang dari sisi common size laba rugi. Untuk laba rugi yang menjadi acuan adalah penjualan bersihnya. Kita lihat di sini tahunnya sama 2013 sampai 2016. Common size laba rugi kita lihat yang menjadi acuan adalah penjualan bersih, maka penjualan bersihnya kita kasih persentase 100. Maka untuk beban pokok penjualan kita dapat 72,3% yaitu dari 2.569.983 dibagi dengan 3,553.447. Maka kita dapat untuk common size beban pokok penjualan adalah sebesar 72,3%. Laba kotor juga sama, laba kotor kita dapatkan dari laba kotor 2013 983.464 dibagi dengan total penjualan 3.553.447. Maka kita dapat untuk laba kotornya adalah 27,7%. Kita hitung semuanya untuk masing-masing pos dari 2013 sampai 2016. Kita lihat antara komponen HPP dengan penjualan bersih, ya HPP atau beban pokok dengan penjualan bersih, bahwa HPP tahun 2006, kita lihat HPP tahun 2006 adalah sebesar 72,5% dari penjualan neto, atau bisa dikatakan setiap Rp1 penjualan bersih, maka sebesar 0,72 rupiah akan terserap dalam harga pokok penjualan. Di sini nilai harga pokoknya cenderung stabil ya di angka 70%-an ya, 72, 73, dan 72 ya. Beban usaha cenderung mengalami kenaikan. Kita lihat beban usahanya. Di tahun 2013 17,5%, naik di 2014 menjadi 18,6%, naik lagi di 2015 19,2%. Juga di 2016 naik walaupun tidak terlalu signifikan tapi naik menjadi 19,5%. Dari sisi pencapaian laba,
Ya, dari sisi pencapaian laba kita lihat labanya cenderung menurun. Laba di 2013 bisa mencapai 8,5%, sementara di 2014 mengalami penurunan 7,7%, ya, atau turun sekitar 8% ya. Lalu di 2015 turun kembali menjadi 7% dan 2016 tetap 7%. Kalau kita lihat dari analisis per akun, terlihatnya laba ini mengalami penurunan disebabkan karena mungkin di sini ada beban usaha yang naik ya, adanya kenaikan beban usaha. Tidak didukung dengan kenaikan dari sisi penjualan. Kita lihat sisi penjualannya naik tapi tidak terlalu signifikan ya, sementara beban usahanya juga mengalami kenaikan. Baik, demikian materi untuk hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.